Ya, pergerakan di hari Rabu kurang lebih kita mendapatkan dua arah transaksi, di mana di pagi hari sesi Asia sampai menjelang sesi New York kita melakukan zona sell yaitu 1794 sampai zona 1781, dan di malam harinya after rilis data CPI persis dengan dugaan kita akan terjadi vice versa, dan itu yang betul-betul terjadi. Bahkan respon market cenderung mendorong sampai di atas 1800 kembali. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah PR utama kita, dia belum sampai berada di atas ya, dan ini sudah saya ingatkan berulang kali bahwasanya memang di teritori 1800 itu banyak sekali areal jebakan atau yang kita sebut dengan resisten. 1804, 1809 of course itu yang menjadi paling utama, kemudian 1811, 1814, 1818, 1821, dan terakhir 1830, 1833. Sampai kapan? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan bagi semua trader. Tentunya kalau misalkan Anda perhatikan dari jadwal ekonomi, sangat wajar kenapa minggu ini kecenderungannya pergerakan akan relatif tertahan lagi, karena semuanya cenderung menanti atau tidak ingin terlalu agresif setidaknya sampai FOMC meeting di tanggal 22 atau 23 September mendatang. Jadi saya sarankan tetap berhati-hati. Untuk areal sell sebetulnya masih bisa saja kalau misalkan Anda perhatikan pergerakan mendekati resisten, Anda lakukan sell, lalu kemudian mendekati areal support, Anda melakukan buy. Tapi sayangnya untuk hari ini saya tidak memiliki alasan kenapa harus melakukan sell, walaupun saya tahu resisten agak sulit untuk menembus di 1808. Tapi untuk hari ini saya lebih confirm untuk fokus di satu sisi saja, mencari area buy on dip atau buy on correction. Ya, setidaknya ini kemungkinan akan terjadi sampai esok hari data retail sales, dan itu kemungkinan kita akan menggunakan skenario yang sama. Probability-nya adalah mirip dengan apa yang terjadi dengan CPI kemarin. Ya, jadi ada harapan angka ekspektasi, kemudian kita lihat dari market sentimennya. Nah, untuk hari ini otomatis dengan data industrial production yang juga diperkirakan turun di angka 5% dari periode sebelumnya 6,6% untuk basis tahunan, sementara untuk basis bulanannya sendiri juga diperkirakan turun 0,4% dari previousnya atau periode sebelumnya di 0,9%. Tapi yang akan menjadi fokus utama perhatian saya adalah di 1930, itu adalah New York Empire State Manufacturing Index, karena ini merupakan salah satu yang memiliki dampak medium sebetulnya, tapi belakangan ini kalau kita perhatikan ini juga menjadi indikasi yang cukup bagus apakah ekonomi memang mengalami pemulihan atau justru mengalami slowdown ya, atau perlambatan. Nah, efeknya akan seperti apa? Efeknya saya tidak melihat terlampau tinggi sebetulnya, tapi anggap saja kalau misalkan untuk menembus zona resisten yang sangat tangguh, maka kita memerlukan areal trigger ya, dan saya rasa pemicunya kemungkinan mencari tenaga lebih dulu untuk koreksi, lalu kemudian dia akan rebound dan kemungkinan bisa tembus. Jadi untuk hari ini saya prefer untuk mencari area buy on dip, tapi esok hari jangan lupakan dengan retail sales. So kita lihat apakah dolar hari ini akan bergerak naik atau bergerak turun, karena sampai saat ini dia bisa kembali ke titik tengah walaupun setelah ditekan dengan data CPI. Technical View 15 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 15 September 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat langsung dari DXY dan juga Treasury Yield yang ternyata mengalami atau terombang-ambing lebih tepatnya pasca rilis data CPI. Oke, ini adalah grafik H4 untuk DXY, di mana kemarin kita sempat memperkirakan akan terjadi penurunan akibat adanya bearish divergence, dan itu confirm turun. Lalu kemudian apakah ini sudah selesai apa tidak? Sepertinya ya, untuk sementara waktu kita simpulkan seperti itu. Lalu kemudian kalau kita lihat dari price, tentunya ini adalah dikhawatirkan terjadi double bottom. Sebelumnya ya, 2 hari sebelumnya kita mencurigai sebagai inverse head and shoulder, ternyata gagal tembus, lalu kemudian dia turun, kita curigai sebagai double top, bahkan juga bearish divergence, ternyata dia turun tapi tertahan di zona support ya. Anda bisa lihat sendiri tailnya, lalu kemudian dia rebound. Nah, sekarang yang jadi pengkhawatiran yang baru adalah terkait dengan mungkin saja dia malah membentuk pola double bottom. Kalau ini yang terjadi, berarti kita akan mendapatkan pola kenaikan lagi untuk US dollar. Nah, kalau turun, berarti dia akan lanjutkan prosesnya sampai, ya ini 92.08 ya.
Ini yang paling memungkinkan, yang paling dekat. Sementara kalau kita lihat dari grafik daily, tetap saya terfokus pada potential head and shoulder. Ingat bahwasanya apa yang saya sampaikan adalah potensi saja, belum tentu akan terjadi karena kita masih perlu konfirmasi beberapa waktu ke depan. Salah satunya adalah terkait dengan penembusan dari neckline. Oleh karenanya saya masih memandang hal ini masih bisa terjadi. Lalu kemudian kalau kita geser ke treasury yield-nya, dia juga bergeraknya ini sesuai dengan urutan yang kita inginkan ya. Kemarin kita sudah memprediksikan akan terjadi penurunan karena adanya hammer di sini atau hanging man, dan itu betul-betul confirm ditutup dengan bearish candle. Hanya DXY saja yang kurang ya, karena dia ditutupnya dengan candlestick ya seperti ini. Jadi seolah-olah mengancam kembali potensi shooting star ataupun low upper shadow sebelumnya. Nah, kemudian berbalik di treasury yield-nya, potensi ini ditemani juga dengan kondisi dari histogram dari MACD yang ternyata sudah muncul berwarna merah, dan ini pun sudah crossover di daily chart-nya. Jadi kemungkinan kita masih bisa melihat pelemahan ataupun penurunan treasury yield, yang mana itu akan sangat bagus untuk gold, karena kemarin pun kalau misalkan yield tidak mengalami penurunan, justru emas sulit untuk mengalami kenaikan lanjutan. Jadi itu yang akan kita tunggu untuk hari ini. Di grafik keempatnya, kemarin ternyata berada di zona diombang-ambing di area ini, spike lalu kemudian small double top, dan ternyata turun dan itu sudah selesai ya. Dan sekarang kita memandang terkait dengan area support ini yang Anda bisa lihat sini. Nah, berarti pola penurunannya kalau misalkan kita asumsikan dia turun lagi, maka kemungkinan kita andalkan area support berikutnya adalah garis trendline support ya. Area biru ini berada di level 1.223, sementara waktu dia masih 1.287. Kalau misalkan dia turun lagi gimana? Ya, of course ini akan sangat bagus dan melenggangkan emas untuk mengalami kenaikan di atas 18.10. Technical view gold 15 September 2021 jam 11.46 waktu Indonesia bagian barat, high 1804.40, sementara low 1801.10 dan running price 1803.20. Cukup sideways ya, mengingat pergerakan yang cukup relatif fantastis walaupun tidak terlampau sangat-sangat fantastis ya. Ya, ini kalau misalkan kita lihat dari polanya, candlestick jelas ditutup dengan bullish. Jadi ini saya sebut saja mungkin ini lebih kepada bullish engulfing walaupun tidak dalam kondisi after penurunan ya. Tapi saya asumsikan beberapa candle doji yang terjadi di 4 hari terakhir itu berarti kita asumsikan satu ya, berarti ini adalah bullish engulfing-nya, dan kita tinggal menunggu apakah areal daily MA 200 di 1808.30 ini berhasil tembus apa tidak. Kalau ya, dan itu sustain di atas, maka kita akan bisa mengharapkan kenaikan akan berlanjut. Nah, ingat dengan apa yang saya sempat sampaikan, suspected ataupun yang kita curigai sebagai areal inverse head and shoulder, ya ini bagian left, ini bagian head, dan ini mungkin saja menjadi areal right shoulder yang kita butuhkan. Tapi lagi-lagi neckline 1830, 1833 itu kemungkinan baru akan ditembus ataupun berpotensi ditembus setelah FOMC. Jadi kita masih tetap dalam jangka waktu yang kurang lebih 1 minggu ke depan ya. Kalau misalkan ternyata gagal lagi, maka hati-hati dia akan tergelincir saya rasa jauh lebih dalam. Itu pernah terjadi di kondisi 15 Juli sampai 18 Agustus. Jadi kita akan lihat potensi ini sampai minggu depan akan sejauh mana dia akan mendorong. Tapi untuk hari ini saya confirm untuk melakukan buy dikarenakan potensi kenaikannya pun masih tetap terbuka. Sementara dari sisi penurunan sendiri 1793, 96 itu masih tetap menjadi support, dan of course 8283 atau 1781 ya, itulah area low kemarin atau yang terakhir, maka itu akan menjadi area support kita. Ya, kalau itu sampai bisa ditembus, berarti 1776, lalu kemudian 1768. Nah, kalau kita lihat dari grafik H4, potensi pergerakannya kurang lebih ini mirip dengan apa yang kita gambarkan kemarin. Ya, di mana potensi pergerakannya dia mengalami kenaikan, lalu kemudian sempat turun, ya, dan ekspektasi kemarin juga sudah sempurna. Bahkan kalau misalkan Anda perhatikan switch strateginya itu tepat ya. Jadi kita berandai-andai ada dua areal di situ. Areal pertama di kisaran 1779, 1782, areal kedua di kisaran 7476. Dan ternyata areal pertama di 1779, 1782 itu berhasil ya, karena dia hanya tergelincir sampai 1781. Nah, sayangnya pola dari bearish flag-nya sendiri itu gagal karena dia bukannya tembus bawah atau support, malah ternyata dia tembus ke area resisten. Nah, tapi dengan demikian ini berarti menggagalkan atau membuyarkan apa yang terjadi dari faktor tekanan. Level resisten trendline
yang miring ini pun sudah ditembus. Jadi kita asumsikan jegalan pertama itu berhasil diatasi, tinggal penjegalan kedua. Dia belum bisa sustain di atas zona arsir merah ini. Kalau sampai malam ini bisa berada di atas, itu akan sangat bagus, karena kalau kita ukur dari ketinggian atau kedalaman rectangle-nya sendiri, itu saya dapatkan pola kurang lebih sampai 1821. Sayangnya kita tidak bisa mendapatkan areal tersebut dalam waktu dekat karena banyak hal yang harus ditunggu, termasuk salah satunya retail sales di hari Kamis. Jadi untuk malam ini saya rasa datanya tidak terlampau fantastis, tapi kemungkinan kita akan cari dulu koreksi di areal di bawah 1800, karena kalau kita melakukan buy di areal ini, saya khawatir akan sulit untuk mengalami exit strateginya, justru akan tertekan lebih dulu. Jadi saya prefer pilihnya adalah tertekan terlebih dulu, baru nantinya lakukan buy on dip. Walaupun perbedaannya adalah hari ini kita tidak melakukan sell lebih dulu, ya, karena terlampau riskan. Nah, jadi areal ini biarkan dia pullback sampai at least 1797, kemudian dia naik kembali, dan kita ukur saja 50% dari target ketinggian ini berada di 1809. Jadi ini yang membuat saya berpikir kemungkinan kita masih bisa menggunakan strategi mirip dengan yang kemarin, hanya saja dengan level yang jauh lebih sempit. Nah, terakhir kalau kita lihat dari kondisi H1, justru kita bisa gunakan Fibonacci retracement saja. Di sini Anda bisa lihat ada areal 23.6% yang sampai saat ini berhasil menahan penurunan karena dia hanya tertahan di 1801, sementara 23.6%-nya di 1802. Jadi sebetulnya Anda boleh melakukan buy di zona ini, ya. Tapi kalau misalkan yang relatif lebih aman, menurut saya itu ada di 38.2%, 50% atau 61.8%. Ini sesuai dengan aturan dari penggunaan Fibonacci retracement. Nah, saya lebih memilih yang paling dekat adalah 38.2%. Tapi dengan catatan ya, Anda boleh memilih di 50 atau di 61.8%. Artinya Anda boleh menunggu 1791 atau 1794. Yang terpenting adalah di antara 3 support ini, itu adalah 3 areal potensial yang berpotensi sebagai good demand. Nah, untuk kali ini, buy on dip masih di 1796 ataupun 1798.50, kemudian target pertama 1802.40 dan target kedua 1809.00. Stop loss-nya kurang lebih saya cantumkan saja di bawah 61.8%, yaitu di 1790.00. Nah, kalau misalkan dia tembus 61.8%-nya, harap berhati-hati, kemungkinan dia mulai melemah kembali dan ada potensi dia retest lagi areal support berikutnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.